Di tengah polemik yang ditimbulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di antara beberapa negara yaitu dengan Meksiko, dengan China dan juga dengan Kanada, bagaimana posisi Indonesia? Apa yang harus dilakukan? Apakah Indonesia harus mengambil langkah untuk menguntungkan diri sendiri atau apakah kita harus ikut perang dagang? Artinya apakah Indonesia harus ikut dengan kebijakan proteksionisme atau melindungi industri? Itu yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi tema kita pada hari ini dalam Editor's View bersama dengan Bang Iqbal dan juga Mbak Sefty. Langsung saja pertanyaannya, di tengah konflik yang terjadi begitu, ini kan statusnya bisa dikatakan sedang menggantung meskipun memang kesepakatan sudah dilakukan antara Amerika Serikat dengan Meksiko, dengan Amerika Serikat dengan Kanada, dengan China akan dilakukan begitu. Posisi Indonesia seharusnya seperti apa? Silakan Bang. Ya, memang Indonesia dalam posisi yang menurut saya harus terus memonitor situasi ini. Karena ini kan seperti apa ya, orang berdagang lah. Jadi tawar-menawarnya itu nggak selalu dipenuhi. Jadi misalkan dengan Kanada, dengan Meksiko kan awalnya udah akan ada tarif kan. Kemudian ditunda. Kemudian dengan China seingat saya itu juga langsung naik 10% gitu loh, tambahan tarif. Kemudian dibalas lagi oleh China dengan tarif baru dan akan berlaku mulai 10 Februari. Jadi kalau misalkan tadi ada ekonom yang mengatakan kita harus bisa memanfaatkan ya, karena produk yang kompetitif dan substitutif, itu nanti dulu juga karena produk apa yang kompetitif dan substitutif itu. Karena misalkan contoh untuk Kanada sendiri ada produk yang banyak dipakai di Amerika itu sirup maple, kan sirup maple kita nggak punya. Kemudian apa misalkan produk manufaktur misalkan, ya mungkin bisa diakalin Cina memindahkan produksinya, fasilitas produksi ke Indonesia, kemudian baru diekspor ke US. Tapi apakah secara cost itu juga menguntungkan? Karena muter tuh berarti. Iya muter, dan apakah saya pikir intelijen Amerika pasti juga tahu kan. Makanya kan ini pasti walaupun made in Indonesia tapi masih banyak ini sih menurut saya. Kita harus belajar juga dari kebijakan Trump yang pertama ya, bahwa kita bisa mendapat manfaat selama relokasi itu kan terjadi ya. Cuman kita juga nggak tahu ya, di dunia yang serba ketidakpastian ini menurut saya apa yang dilakukan Trump memang membuat pusing semua. Pusing semua kan, semua pasar bahkan volatil gitu. Semuanya pusing. Semuanya terdampak. Bahkan Trump sendiri berkonflik dengan gubernur bank sentralnya sendiri gitu. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih paham ekonomi dibandingkan dengan gubernur The Fed begitu kan. Hari ini kan IHSG ditutup menguat. Apakah ini juga efek dari keputusan Donald Trump bersama dengan Kanada dan Meksiko? Ya tentunya sebenarnya kan penundaan dari perang dagang yang dilakukan Trump ke Kanada dan Meksiko itu punya untung bagi investor. Setidaknya itu mengurangi rasa ketidakpastian. Ketidakpastian akan apa? 30 hari ke depan. Ya, terutama soal rantai pasokan global ke depan. Ketika ada proteksi yang dilakukan, perang dagang dilakukan, maka yang paling terganggu kan adalah rantai pasokan. Itu akan mempengaruhi dunia melalui inflasi dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia kan ya. Jadi memang sih ini mungkin salah satu sinyal baiklah untuk pasar, tapi jangan salah juga, di Indonesia itu yang menentukan itu sebenarnya kan adalah ekonomi dalam negeri sendiri. Bagaimana kekuatan konsumen kita untuk belanja. Kan kita tahu kemarin Januari kan ada deflasi ya kalau nggak salah, Tuman kan ya. Nah itu juga sebenarnya harus diawasi oleh pemerintah kita sih.